Akhirnya hari ini sudah kita saksikan bahwa hakim dengan tegas mengatakan menguatkan putusan dari Pengadilan Negeri Jakarta Selatan untuk Verdi Sambo, yakni tetap diberikan hukuman mati. Sementara untuk Putri Chandrawati pun juga sama dikuatkan hukuman yang lama atau vonisnya dari Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, yakni adalah hukuman 20 tahun penjara. Sementara untuk Ricky Rizal tetap juga mendapatkan 13 tahun penjara. Sementara untuk Kuat Maruf saat video ini dibuat masih dalam proses pembacaan sidang ya teman-teman. Ini adalah catatan sejarah di Indonesia karena setahu aku sendiri ya, aku mengamati ini kali pertama aku melihat ada proses sidang banding yang disiarkan ke media massa. Ini adalah salah satu indikasi yang memang sudah bisa kita baca. Sepertinya para hakim pun juga tidak mau masuk dalam dilema ataupun juga polemik kalau seandainya terjadi sesuatu hal yang mungkin saja karena kemarin-kemarin kita curiga kayaknya ini bakal ada potensi Verdi Sambo akan menjadi hukuman seumur hidup, tetapi tidak seperti itu. Aku melihat juga hakim mencari aman, nggak mau kesannya tertutup agar semuanya serba terbuka di tengah banyaknya pro dan kontra dalam kasus ini. Kita akan fokus di Verdi Sambo dan juga Putri Chandrawati. Kita akan lihat detik-detik momen pada saat Yang Mulia Hakim dari Pengadilan Negeri Jakarta membacakan untuk hasil vonis mati dari Verdi Sambo. Ini bagian pertama ya teman-teman. Dan ini juga disaksikan langsung dari orang tua mendiang Brigadir Joshua. Di nomor 796 PB 2022 PN Jakarta Selatan tanggal 13 Februari telah dipertimbangkan secara menyeluruh dan sudah tepat serta benar secara hukum. Menimbang bahwa dengan demikian memori banding dari penasihat hukum Verdi Sambo SIK MH tertanggal 3 Maret harus dikesampingkan. Oke, harus dikesampingkan karena sudah tepat putusan dari Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Dan putusan Yudek Parti atas nama terdakwa Verdi Sambo SIK MH di bawah register nomor 796/PB/2022/PN Jakarta Selatan tanggal 13 Februari 2023 telah dipertimbangkan dengan benar secara hukum. Untuk itu dapat dikuatkan. Akhirnya dikuatkan untuk putusan hukuman mati ke Verdi Sambo. Sebenarnya kalau aku rangkumkan dari pernyataan yang sangat panjang ini ya dari majelis hakim, ada beberapa hal yang potensinya kenapa dari Pengadilan Negeri Jakarta pun juga menguatkan dari putusan vonis Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Pertama adalah hukuman mati itu masih dibutuhkan di Indonesia sebagai shock terapi. Ini penting sekali karena begitu masifnya efek dari kasus Sambo ini. Dan kedua adalah Verdi Sambo dinilai sebagai orang yang paling berkepentingan dari meninggalnya Joshua. Dia adalah center of everything. Dan berikutnya juga, dia ini punya pangkat yang tinggi dan sangat berpengaruh, tetapi kok perbuatannya seperti itu. Jadi benar-benar butuh shock terapi. Unsur sengaja dan rencana sudah terpenuhi dalam surat dakwaan yang sudah diuraikan baik oleh jaksa penuntut umum pada saat di sidang di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan ataupun juga pada saat di banding ini. Jadi buat teman-teman sekali lagi aku ingatkan, proses sidang banding itu tidak sama seperti sidang di Jakarta Selatan ya, PN Jakarta Selatan. Kalau ini tuh yang diperiksa hanyalah berkas-berkasnya aja. Jadi dari kejaksaan menyampaikan berkas-berkas yang ya berhubungan dengan kasus ini, dan dari tim kuasa hukumnya Verdi Sambo pun juga sama, menyampaikan alat bukti, berkas-berkas dan sebagainya. Berbicara masalah alat bukti, salah satu keterangan yang disampaikan oleh tim kuasa hukumnya Verdi Sambo adalah pengertian fakta dalam dunia hukum. Dalam dunia hukum dikatakan satu hal itu bisa menjadi fakta asal didukung oleh dua alat bukti. Alat bukti ada 5, keterangan saksi, keterangan ahli, keterangan terdakwa, petunjuk, dan juga surat. Salah satu statement dikatakan adalah begini, bahwa Baradae, Richard Eliezer itu banyak statementnya yang hanya berdasarkan satu alat bukti saja. Ini adalah keterangan saksi, dia juga sebagai terdakwa. Tetapi di sini ketua hakim dari sidang banding ini menyatakan tidak benar, Baradae itu tidak berdiri sendiri keterangannya karena didukung dengan
alat bukti yang merupakan petunjuk. Nah, petunjuk itu teman-teman merupakan gabungan dari dua alat bukti. Karena kan dengan berbagai macam obstruction of justice yang dilakukan oleh timnya Verdi Sambo, makanya juga adalah kita menggunakan common sense ya, logical thinking. Kok kenapa seperti ini, kenapa seperti itu? Ya misalnya adalah pada saat dikatakan pelecehan adalah motif dari semua ini. Bagaimana mungkin orang habis dibegitukan, Putri Chandrawati masih nyaman berbicara kurang lebih 15 menit dengan Joshua di kamarnya di Magelang. Orang habis dibegitukan, biasanya itu common sense-nya adalah nggak sudi lagi aku ngelihat wajah kamu. Tetapi tidak terjadi. Fakta di persidangan menunjukkan bahwa Putri Chandrawati meminta Ricky Rizal untuk memanggil Brigadir Joshua untuk masuk ke kamarnya. Itu secara logika bisa dimasukkan ke dalam petunjuk sebenarnya. Dan berikutnya juga masih banyak lah, kayak sama seperti Verdi Sambo. Kenapa dia tidak melakukan klarifikasi dulu kepada Joshua, apakah benar yang terjadi di Magelang seperti itu, yang seperti diklaim oleh Putri Chandrawati, tetapi hanya langsung mengatakan, kamu kurang ajar, langsung dihabisi seperti itu. Padahal tipikal kalau orang yang spontanitas, ya pasti akan langsung emosional. Tetapi ini sudah terstruktur sekali. Sekarang kita akan coba simak detik-detik pada saat Yang Mulia Hakim membacakan vonis hasil sidang banding untuk Putri Chandrawati. Aku yakin tim kuasa hukum mereka sepertinya gigit jari dan kecewa lagi. Walaupun ini belum selesai, masih ada tahapan kasasi, tapi paling tidak kita sudah bisa melihat ya memang benar-benar untuk kasus ini kayaknya penegak hukum di Indonesia sudah tidak bisa main-main lagi. Karena apa? Karena yang mengawasi itu masyarakat Indonesia, media massa, dan tidak mau mengorbankan kepercayaan yang sudah sedikit demi sedikit pulih ya dibandingkan awal-awal kasus dari Verdi Sambo. Satu kuhab. Sedangkan dalam perkara akuo, pembanding dalam ini terdakwa telah menjadi pemicu terjadinya perkara ini. Pembanding terdakwa tidak mencegah perbuatan yang akan dilakukan oleh suaminya Verdi Sambo. Pertama, Putri Chandrawati dikategorikan sebagai pemicu dan tidak mencegah perbuatan tersebut. Atau setidak-tidaknya mengingatkan untuk tidak melakukan perbuatan keji terhadap korban Yosua Huta Barat. Bahkan pembanding terdakwa atas suruhan Verdi Sambo malahan membuat laporan palsu tentang pelecehan terhadap dirinya ke Polres Jakarta Selatan setelah terbunuhnya Yosua Huta Barat. Laporan palsu dan fitnah. Pasal yang didakwakan pada terdakwa Putri Chandrawati primer adalah pasal 340 Kitab Undang-Undang Pembunuhan berencana yang ancaman pidananya antara lain 1. Hukuman mati, 2. Hukuman seumur hidup, dan ketiga 20 tahun maksimal 20 tahun. Dan oleh majelis hakim tingkat pertama memilih menjatuhkan pidana penjara selama 20 tahun. Yang berarti pembanding atau terdakwa masih dapat memperbaiki dirinya selama dalam pembinaan di lembaga pemasyarakatan yang pada akhirnya masih akan dapat berkumpul dengan anak-anaknya seperti yang diinginkan pembanding. Setelah 20 tahun dan dipotong banyak remisi. Terhadap terdakwa telah selesai. Menimbang bahwa hukuman yang dijatuhkan oleh majelis hakim tingkat pertama tersebut disetujui oleh pengadilan tinggi bukan karena desakan publik, akan tetapi karena majelis hakim telah dapat menyerap pendapat publik, nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat, pendapat sahabat pengadilan, bagaimana video pasal 5 ayat 1 ayat 1 Undang-Undang Nomor 48 tahun Supriyadi SHMH sebagai hakim ketua majelis Singgih Putih Prakoso. Artinya adalah dikuatkan dari putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan untuk Putri Chandrawati 20 tahun penjara. Tetapi sebenarnya secara realistis teman-teman gak usah khawatir ya. Karena kalau memang Putri Chandrawati mendapatkan surat kelakuan baik dari lapas itu pasti akan ada remisi tiap tahun gitu. Kalian juga masih ingat dong kasusnya Gayus Tambunan ya, dari mantan pegawai pajak. Selama dia menjalani penjara ya dari tahun berapa aku sudah lupa, itu tiap tahun ada remisinya loh. Bahkan salah satu remisi yang tertinggi itu 1 tahun mendapatkan potongan 6 bulan loh. Jadi
Putri Chandrawati juga menurut aku tipikal yang tidak akan sulit ya untuk mendapatkan remisi seperti itu. 20 tahun paling juga cuma 10 tahun menjalaninya aja. Ya, itu aku sih sangat senang ya dari keputusan hakim bahwa tidak diringankan. Sebagian teman-teman bilang harusnya Putri Chandrawati itu adalah hukumannya seumur hidup Anjasta, tapi ya kita hargailah karena ada salah satu yang meringankan juga. Putri Chandrawati masih punya anak-anak ya, dan suaminya juga akan menjalankan eksekusi. Dan menurut aku sih, aku sangat optimis sekali bahwa pada saat nanti dikasasi juga akan ditolak. Bahkan kita sudah ketahui ada aturan terbaru, walaupun di tahun 2026 nanti kan tahapan proses cukup panjang teman-teman. Nah, di tahun 2026 nanti itu baru akan mulai berlaku, di mana ada aturan terbaru pada saat seseorang itu mendapatkan vonis hukuman mati harus ada jeda 10 tahun sebelum eksekusi tersebut. Nah, selama 10 tahun itu apa yang bisa dilakukan? Kalau dia berkelakuan baik, kemudian kelakuan baik, terus juga dia mendapatkan gerasi dari presiden, bisa menjadi hukumannya diringankan menjadi hukuman seumur hidup. Jadi kita akan lihat nanti, jujur kalau untuk masalah sidangnya sampai kasasi nanti, kayaknya akan tetap optimis. Kita melihat bahwa Ferdy Sambo akan tetap mendapatkan hukuman mati, tetapi secara pribadi pada saat nanti setelah tahun 2026, prosesnya selesai, ini yang membuat kita ragu, apakah nanti dia akan mendapatkan keringanan karena dengan kelakuan baik tersebut, karena masalahnya adalah kalau kepala lapas, siapa yang bisa mengawasi? Kemudian juga kalau masalah gerasi, agak kecil juga mendapatkan tersebut, apalagi juga kalau presidennya itu ya agak sulit sih kalau di politik ya, karena politik itu kan tidak ada teman ataupun juga musuh abadi, semuanya tergantung pada kepentingan. Jadi kalian juga pilih-pilih ya presidennya, hati-hati teman-teman, jangan sampai nanti presiden yang kepilih di 2024, kemudian 5 tahun berikut lagi kepilih lagi, itu sudah masanya untuk Ferdy Sambo. Dan Ferdy Sambo kalau mengajukan gerasi, permohonan ampun dari presiden dikabulkan, ya dia bisa diturunkan hukumannya, tidak menjadi hukuman mati, bisa aja seumur hidup gitu teman-teman ya. Oke, aku rasa itu yang bisa aku update untuk video kali ini. Dan untuk Ricky Rizal, tetap hukumannya juga sama, masih 13 tahun penjara. Kita akan coba nantikan seperti apa hukuman untuk Kuat Ma'ruf. Apakah tetap 15 tahun atau tidak? Kalian bisa tuliskan update-nya di kolom komentar video ini. Terakhir, tinggalkan like dan juga subscribe channel YouTube ini. Juga follow Instagram dan Facebook pageku di Anjasa Asmara. Sampai jumpa.